Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal hayati wal afiyah. Walhamdulillahilladzi an'amana bi hurriyati biladina Indonesia. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا عباد الله، فيا أيها المسلمون، أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته. فقد قال الله تعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah sidang jamaah rahimakumullah, marilah kita senantiasa berupaya untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas iman dan takwa dalam rangka mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah, terkhusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, bahkan nikmat kesempatan. Lebih daripada itu, nikmat kemerdekaan bangsa kita. Mensyukuri nikmat ini para jamaah sidang jemaah rahimakumullah, kemudian kita berupaya bagaimana kualitas kehidupan kita semakin baik untuk dunia kita dan untuk akhirat kita. Dalam situasi dan kondisi seperti apapun, dalam keadaan bagaimanapun dan dimanapun saja kita. Diceritakan ada seorang pada Bani Israel yang waktu itu tidak tanggung-tanggung, mempunyai koleksi kitab tidak kurang dari 80 almari penuh dengan kitab yang dimilikinya. 80 almari itu terisi penuh dengan buku-buku, dan orang itu memahami betul apa yang ada di dalam buku itu. Ini menunjukkan para jamaah sidang jemaah rahimakumullah, orang ini adalah orang yang berpendidikan. Orang ini adalah orang yang berbeda dengan yang lain. Tetapi justru karena kejadian yang semacam itu, Allah memberitahu kepada nabinya. Seraya nabi itu mengatakan kepada mereka yang memiliki koleksi tidak kurang dari 80 almari kitab itu, bahwa apa yang dimilikinya, apa yang didapatkannya itu tidak bermanfaat, bahkan tidak membawa kebaikan, kalau hari-hari mereka itu senantiasa bergelut dan hanya berkutat urusan keduniaan semata-mata. Apa yang dimilikinya itu tidak akan mempunyai dampak yang positif kalau dalam pergaulan kehidupannya selalu bersama dengan orang-orang lain yang senantiasa mengajak kepada kejahatan dan kejahatan. Tidak akan bermanfaat apa yang dimilikinya itu manakala mereka senantiasa menyakiti saudaranya yang lain. Karena itulah benar apa yang disampaikan oleh junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Ada dua hal itu tidak akan tertandingi oleh yang lain dalam hidup dan kehidupan ini. Apa dua hal itu? Rasulullah menyampaikan khaslatani la syai'a afdalu minhuma. Ada dua perkara yang tidak akan tertandingi, terungguli oleh apapun. Apa itu? Yang pertama
adalah al-imanu billah, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini para jamaah sidang Jumat rahimakumullah, sekitar kita bahkan introspeksi mungkin diri kita masing-masing, mengejar dunia tanpa henti, mencari harta kemana-mana, bahkan mengupayakan pangkat dan jabatan yang setinggi-tingginya, meraih gelar yang sebanyak-banyaknya. Tetapi semuanya itu kalau tidak dilandasi dengan iman kepada Allah, maka pangkat yang tinggi, jabatan yang tinggi, harta yang banyak, pengetahuan yang luas itu tidak akan bermakna kalau mereka senantiasa mengukur dan mengukur dengan dunia semata-mata. Bisa jadi para jamaah sidang Jumat rahimakumullah, dengan apa yang kita miliki ini kemudian dunia kita raih, tetapi yakinlah kalau mereka tidak memiliki iman kepada Allah, maka yang diraih hanya raihan dunia semata-mata yang sekejap, nantinya akan tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi justru sebaliknya, kalau pangkat dan jabatan itu kita raih, harta yang banyak itu kita miliki, ilmu yang luas itu kita punyai, kemudian dilandasi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bisa jadi dunia akan kita dapatkan dan akan kekal sampai di hari kiamat. Setidaknya kalau kita tidak mendapatkan dunia, pastilah tidak akan dapatkan akhiratnya. Karena itulah yang paling penting dalam hidup dan kehidupan ini sebagai pintu masuk meraih sesuatu yang kekal dan abadi adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun kita, dalam kondisi yang bagaimanapun kita, dimanapun saja kita berada, maka kita beriman kepada Allah. Itulah kunci apa yang kita raih, apa yang kita dapatkan, apa yang kita alami itu mempunyai makna atau tidak dalam hidup dan kehidupan kita. Kemudian yang kedua para jamaah sidang Jumat rahimakumullah adalah nafsu lil muslimin, yaitu orang yang mempunyai manfaat terhadap orang lain, memberikan manfaat terhadap orang lain, tidak menunggu pangkat dan jabatan, tidak menunggu ilmu yang banyak, tidak menunggu harta yang berlimpah, tetapi siapapun orangnya dalam kondisi seperti apapun bisa memanfaatkan dirinya untuk orang lain. Bukankah hal-hal yang sepele kadangkala bermanfaat untuk orang lain itu tidak memerlukan energi yang luar biasa, bahkan tidak memerlukan biaya? Betapa santri-santri melatih dirinya untuk memanfaatkan dirinya, bahkan menghormati kiainya, sekedar untuk menata sandal yang dipakai oleh kiainya yang dipakai pada saat itu. Tidak terlalu berarti kiai itu para jamaah sidang Jumat rahimakumullah dengan membalikkan badan maka sandal itu terbalik, tetapi santri itu mencoba bagaimana dirinya bermanfaat dan menghormati sang kiai itu membalikkan sandal yang dipakai kiainya itu ketika masuk di masjid dan mushola. Dalam hal-hal kecil kita menutup pintu masjid ini, kita membukakan pintu masjid ini, kita menyisihkan kotoran yang ada di sekitar kita, di jalan dan lain sebagainya, tidak memerlukan modal, tidak memerlukan sesuatu yang luar biasa, tetapi kemauan dan kemauan. Salah satu hal yang sangat kecil yang dapat kita lihat dalam kenyataan hidup dan kehidupan kita sehari-hari di jalan raya para jamaah sidang Jumat rahimakumullah, bukankah sering kita dapatkan, bahkan mungkin kita sendiri merasakan, ketika ada orang yang mau menyeberang di jalan raya dalam kemacetan lalu lintas, seakan-akan kita tidak memberikan kesempatan orang itu untuk menyeberang. Padahal apa yang terjadi? Ketika kita berikan kesempatan orang itu menyeberang, maka kendaraan yang kita tumpangi itu tidak akan terlalu jauh, bahkan nantinya akan berada di kendaraan yang di depan kita. Meskipun ada waktu jeda 1, 2, 3 menit kita memberikan kesempatan orang lain untuk menyeberang. Kemudian kita bertanya kepada diri kita masing-masing, kenapa dalam kemacetan yang semacam itu ketika ada orang yang menyeberang kemudian kita tidak memberikan kesempatan dan enggan memberikan kesempatan yang semacam itu? Jawabannya bukan waktu kita kemudian semakin lama karena kita memberikan waktu mereka menyeberang,
bukan bensin kita yang semakin banyak akhirnya memberikan kesempatan orang lain untuk menyeberang, bukan harta kita terkuras karena memberikan kesempatan itu, tetapi kemauan kita memberikan manfaat terhadap orang lain yang mungkin saja mereka yang menyeberang itu butuh waktu cepat. Hal-hal kecil yang semacam ini para jamaah sidang Jumat rahimakumullah, tidak menunggu pangkat dan jabatan yang tinggi, tidak menunggu harta yang berlimpah ruah, tidak menunggu ilmu yang begitu banyaknya, tetapi bagaimana kemauan kita. Setiap kita pasti mampu melakukan itu, dan karena itu Rasulullah menyampaikan mereka yang terbaik, hal yang terbaik yang tidak tertanding oleh yang lain dalam situasi dan kondisi seperti apapun siapapun orangnya adalah mempunyai manfaat terhadap orang lain. Bahkan di dalam hadis yang lain disampaikan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat untuk orang lain. Diajarkan untuk kita para jamaah sidang Jumat rahimakumullah, betapa ketika kita berdoa bukan saja doa untuk diri kita sendiri. Ketika kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu bukan saja menunjuk kepada diri kita sendiri, tetapi bagaimana kita meminta dan memohon kepada orang lain untuk diberikan kebahagiaan di dunia, diberikan kebahagiaan di akhirat, bahkan kemudian kita semuanya dijauhkan dari api neraka. Tidak egois untuk diri kita sendiri, tapi mengajak kepada orang yang lain, mengajak kepada saudaranya yang lain. Bahkan setiap Jumat sekali, bukankah kita dipimpin untuk membaca doa oleh khatib yang menyampaikan di atas mimbar, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, ya Allah ampunilah dosa-dosa orang mukmin dan mukminat. Bukan saja mengampuni dosa kita sendiri, tetapi mengampuni saudara-saudara kita yang lain yang mukmin dan mukminat. Karena itu para jamaah sidang Jumat rahimakumullah, dua hal ini mari kita pegang teguh-teguh. Siapapun kita, bagaimanapun keadaan kita, dimanapun kita berada, posisi seperti apapun kita, dua hal yang tidak boleh lepas dalam hidup dan kehidupan kita, yaitu iman kepada Allah dan mempunyai manfaat terhadap orang lain. Mudah-mudahan dengan dua hal itu yang kita terapkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari, kita semakin bahagia di dunia dan akhirnya dibahagiakan oleh Allah di akhirat. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah. Ittaqullaha waf'alul khairat wajtanibu anis-sayyi'at. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in ba'da'anna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasaratin wadkhul man qadala al muslimin wa kalimataka ila yaumiddin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم سلمنا والمسلمين، اللهم سلمنا والمسلمين، وعافنا والمسلمين. اللهم انصرنا وإخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصرنا وإخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرنا وإياهم فإنك خير الناصرين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء خصوصا من فيروس كورونا من بلدنا هذا خاصة ومن سائر البلاد عامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا يذكركم واشكروه وعلى نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ويهدكم ولذكر الله أكبر.